Presiden tidak percaya lagi kepada institusi itu. Kalau ini pengarahannya atas pengetahuan Presiden. Kalau pengarahan ini tidak di luar daripada arahan Presiden, tentu matahari kembar tadi. Tapi kalau atas pengetahuan Presiden, maka pengarahan itu adalah bagian dari upaya Presiden untuk menyatakan bahwa saya tidak percaya terhadap KPK, saya tidak percaya kepada polisi, saya hanya percaya pada dua institusi ini sebagai kaki tangan saya untuk menegakkan korupsi atau memberantas korupsi dan mengamankan kekayaan negara. Artinya kejaksaan sama kepolisian, kejaksaan sama TNI. Kalau arahnya seperti yang barusan Mas Furqon bilang itu, mungkin nggak keadaan darurat bisa terjadi gitu. Pengerahan pasukan militer itu dia. Di wilayah sipil itu sebenarnya adalah keadaan darurat itu sendiri. Begitu? Iya. Udah mulai gitu ya? Iya. Kalau misalnya itu kalau ini kan pengerahan pasukan ini kan tidak kecil Bang Heri, ini besar. Betul. Kejaksaan 10 orang diperintahkan di Kejaksaan Negeri, di Kejaksaan Tinggi 30 orang. Bayangkan berapa ratus tentara yang sudah diisi, berapa ribu tentara yang mengisi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV, Ahmad Yani Channel, dan Matra 64. Kita jumpa lagi sore hari ini untuk bincang-bincang. Ini bicara masalah politik dan hukum terkait dengan pengawalan TNI terhadap kantor-kantor Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung. Ada apa di balik pengawalan TNI ini? Di mana posisi polisi dan sebagainya? Akan kita bahas ini dengan seorang aktivis pemuda Muhammadiyah dan juga ketua pemuda Madani, Furqon Jurdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Gimana kira-kira nih Mas Furqon, kejadiannya bagaimana kok sampai mengawal polisi di Reken ini? Ya, ini saya melihatnya ada memang semacam pertarungan institusi ya, antara institusi keamanan inilah, antara polisi dan TNI. Dan pertarungan ini saya kira mengarah pada perbaikan institusi, kedua institusi penegak hukum ini. Tapi yang paling utama itu Bang Heri, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa nggak polisi aja yang dikerahkan? Kenapa harus TNI? Bukankah TNI itu bertugas hanya mengamankan bertugas untuk pertahanan nasional, bukan pengamanan dalam negeri, ya kan, bukan pada ketertiban masyarakat dan lain sebagainya. Itu kan sudah Nah, saya kira di balik dari pengerahan pasukan ini ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan. Pesannya seperti ini, bahwa kita tidak terlalu percaya kepada polisi dalam hal mengawal kejaksaan ini, karena ingat beberapa bulan yang lalu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus itu dikuntit oleh yang diduga dari Brimob. Dikuntit. Gantian sekarang. Iya, dikuntit artinya dia diikuti terus. Diikutin terus. Nah, jadi kemungkinan dengan alasan itu, salah satunya ya, dengan alasan itu jaksa tidak merasa aman dengan polisi, karena kita aja dikuntit, gimana mau ngemangkan gitu. Nah, di samping itu ada cerita yang saya dengar ya, ketika satu penegak hukum, institusi penegak hukum gitu, korupsi, sedang menyelidiki kasus yang melibatkan oligarki, yang melibatkan pengusaha besar. Penyidik lembaga itu mau melakukan penggeledahan sekaligus penangkapan terhadap orang ini, pengusaha ini, karena terlibat dalam satu kasus yang dia gunakan untuk menghalangi penyidik dari lembaga anti korupsi ini adalah polisi. Tiba-tiba penyidik itu yang ditahan. Penyidiknya? penyidik korupsinya. Jadi saya kira dari persoalan-persoalan itulah sehingga akhirnya nggak mungkin kita mempercayakan ini polisi. Jadi
terjadilah pembuatan kesepakatan bersama MOU kan antara jaksa dengan TNI. MOU itu tahun 2024 kalau nggak salah akhir. Nah, baru dilaksanakan pada tanggal 6 Mei kemarin. Jadi keluarlah telegram Kasat untuk memerintahkan seluruh pasukan disuruh menjaga mulai dari Kejari. Kejari itu 1 peleton, artinya sekitar 10 orang. Kemudian Kejaksaan Tinggi 30 orang. Kemudian di Kejaksaan Agung. Saya kira persoalannya ada di kepercayaan antara sesama institusi ini, itu satu. Masalahnya kalau memang kelihatannya itu udah menjadi kesepakatan tahun 2024 ya, MOU. Waktu zaman Prabowo ya waktu itu ya Mas. Sudah kayaknya kalau nggak salah ya. Artinya sebetulnya ini udah dari awal ya, udah dari awal ini memang dirancang sedemikian rupa. Artinya kepercayaan kepada Polri emang dari dulu udah lemah ya. Gini Bang, MOU itu sebenarnya biasalah lembaga-lembaga ya membuat MOU, kesepakatan dan lain sebagainya. Tapi sepertinya MOU itu ditafsirkan, diperluas. MOU itu bukan hanya kerjasama di bidang pidana militer, karena Kejaksaan Agung sekarang punya yang namanya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer. Dia memungkinkan tentara masuk di Kejagung, ya kan? Nah, sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, tentu yang menaungi itu, yang membawahi satu sub itu adalah orang dari militer, dari TNI. MOU itu tidak berbicara tentang pengamanan dan pengamanan pasukan ini. Kerjasama lembaga biasalah, lembaga penegak hukum kerjasama tapi kayaknya ini diperluas. MOU ini kita perluas menjadi MOU termasuk pengamanan. Oh, gitu. Kayaknya diperluas seperti itu. Ya, kalau kita baca MOU-nya nggak ada kesepakatan untuk mengerahkan pasukan. Ini apa sih? Kelihatannya apa emang karena ada mengamankan kasus besar gitu, yang takutnya kalau misalnya Polri ikut malah jadi runyam gitu. Ya, ini pertanyaan menarik, Bang. Jaksa ini menangani perkara yang cukup dahsyat belakangan ini. Perkaranya nggak kecil, nggak main-main. Ya, perkaranya. Yang dia tangani CPO, perkara minyak goreng itu. Itu perkara minyak goreng itu akhirnya jaksa sebagai pengacara negara menuntut 3 korporasi besar, 3 korporasi yang terlibat. Tapi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu kan dibebaskan 3 korporasi itu dari tuntutan pidana korporasi lah. Nah, akhirnya pada akhirnya hakim yang memvonis bebas terhadap 3 korporasi itu kan ditangkap karena menerima suap kemarin yang di Jakarta Selatan. Betul. Itu kan. Nah, kasus ini, kasus yang melibatkan korporasi besar ini seperti yang saya cerita tadi, tidak mungkin jaksa mendapatkan keamanan dari polisi karena diduga polisi itu kira-kira bermain lah gitu dengan dugaan begitu. Jadi dia hanya bisa menggunakan jaksa sebagai tentara sebagai pasukan pengaman. Bayangkan, Pak, uang sekian triliun yang ditangani jaksa. Nah, yang dihadapi adalah korporasi oligarki lah kata kita sekarang, oligarki besar ini, Wilmar Group dan lain sebagainya. Itu dia hadapi. Tapi di satu sisi hakim juga bermain mata dengan perusahaan. Di sisi lain jaksa diuntit. Diuntit oleh tadi seperti yang saya katakan brimob tadi. Diuntitkan jaksa agung mudanya. Kalau itu terjadi, saya sepenuhnya, tapi bukan mendukung sepenuhnya ya, tapi sepenuhnya bahwa pengerahan pasukan ini adalah bagian dari mengamankan jaksa dalam rangka untuk menghadapi kasus ini. Kasus-kasus yang besar ini, memberikan keamanan penuh kepada jaksa. Tapi kalau misalnya, kan ada 2 kasus juga, ada kasus lain juga yang ditangani jaksa selain dari kasus besar ini. Ada kasus lain, kasusnya kasus yang terjadi di Menhan tahun 2016. Ini sebelum Pak Prabowo. Tapi biasanya penegak hukum itu kalau menangani kasus di satu institusi itu kan pintu masuk itu. Kasus satelit itu sudah ditetapkan tersangka 2 orang. Purnawirawan TNI lagi yang ditetapkan tersangka. Ya. Kalau ini misalnya, ini analisa saja Bang Heri. Kalau ini pengerahan pasukan ini sebagai bagian dari kasus di Kemenhan, artinya ini tidak di bawah koordinasi presiden.
Oh, okay. Kalau itu tidak dibawa, misalnya ini analisis tetap pada kerangka analisis, kalau tidak dikoordinasi oleh Presiden, seperti keluarnya telegram pergantian beberapa perwira TNI kemarin itu yang akhirnya dibatalkan lagi, anaknya Pak Tri itu, Pak Kunto itu. Nah, maka kita dapat menduga ini matahari kembarnya masih sama-sama menyala. Oh, ya kan? Gitu. Nah, kalau misalnya di luar dari kode, kan ini kan masih ribut ini, belum kita tahu apa sikap Presiden terhadap pengerahan ini. Beberapa kelompok sipil sudah menyatakan ini militerisasi lembaga sipil. Ya, orang sudah ribut-ribut, ya kan? Kalau militer sudah masuk, ini multifungsi, dwifungsi kembali hidup lagi, dan lain sebagainya. Nah, di luar dari semua itu, pengerahan pasukan yang dilakukan oleh tentara ke kejaksaan ini adalah bagian daripada upaya mengamankan jaksa dalam menangani kasus. Apakah itu dari matahari yang sudah lewat ini, ataukah matahari yang masih bersinar sekarang ini? Kira-kira kasus apa tuh yang 2 besar itu, yang lagi dikawal ini, sama? Yang kira-kira. Yang pertama ada kasus yang paling besar itu kasus Pertamina. Kasus besar sekali. Kemudian kasus Timah. Oke. Ya. Kemudian kasus CPO. Ya kan? Itu kan kasus besar semua, Bang. Yang melibatkan institusi dan pengusaha. Kita tahu kalau kasus-kasus ini terus digulirkan oleh jaksa, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tidak mendapatkan keamanan sama sekali, ya kan? Bahkan dari polisi, ya mau kemana lagi untuk cari keamanan kecuali dari tentara, itu. Hanya masalahnya memang jadi seperti tadi militerisasi terhadap sipil terjadi, tapi juga istilahnya kelihatan tidak ada koordinasi yang kuat gitu ya, konsolidasi yang kuat, maksudnya dari presiden ke 3 angkatan itulah, termasuk dengan polisi dan juga KPK misalnya. Bisa juga kita analisis begini, Bang. Analisisnya, kalau ini adalah pertarungan institusi, maka pengerahan pasukan atau kerjasama antara jaksa dengan TNI ini adalah bagian dari upaya Presiden untuk menyatakan secara tidak langsung kepada aparat penegak hukum lain, KPK dalam hal ini dan Polri, bahwa Presiden tidak percaya lagi kepada institusi itu. Kalau ini pengerahannya atas pengetahuan Presiden. Kalau pengerahan ini tidak di luar daripada arahan Presiden, tentu matahari kembar tadi. Tapi kalau atas pengetahuan Presiden, maka pengerahan itu adalah bagian dari upaya Presiden untuk menyatakan bahwa saya tidak percaya terhadap KPK, saya tidak percaya kepada polisi, saya hanya percaya pada 2 institusi ini sebagai kaki tangan saya untuk menegakkan korupsi atau memberantas korupsi dan mengamankan kekayaan negara. Artinya kejaksaan sama kepolisian, kejaksaan sama TNI. Kalau arahnya seperti yang barusan Mas Fulkom bilang itu, mungkin nggak keadaan darurat bisa terjadi gitu. Pengerahan pasukan militer itu di wilayah sipil itu sebenarnya adalah keadaan darurat itu sendiri. Begitu? Iya. Udah mulai gitu ya? Iya. Kalau misalnya itu kalau ini kan pengerahan pasukan ini kan tidak kecil, Bang Heri, ini besar. Betul. Kejaksaan 10 orang diperintahkan di Kejaksaan Negeri, di Kejaksaan Tinggi 30 orang. Bayangkan berapa ratus tentara yang sudah diisi, berapa ribu tentara yang mengisi ini, ya kan? Tapi pembentukan keadaan darurat seperti ini, ya, sebenarnya memiliki 2 kemungkinan kalau kita mau mengkaji dengan peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi. Mungkinkah Presiden mengindahkan 8 tuntutan TNI itu, perwira-wirawan itu, untuk kembali kepada keadaan darurat, lalu menyatakan seperti yang kita bicarakan kemarin, kembali mengeluarkan dekret dan menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Bisa saja sampai ke situ analisisnya, ya kan? Nah, pengerahan seperti yang dilakukan sekarang ini tentu sudah menimbulkan keadaan darurat itu sendiri. Dan keadaan daruratnya sudah kita lihat, ya kan, bahwa TNI telah memasuki wilayah sipil. Walaupun masih tahap awal kali ya. Masih tahap awal. Nah,
Untuk apa membuat keadaan darurat? Ya kan? Kan state of emergency itu kan memungkinkan kekuasaan eksekutif untuk mengambil tindakan yang melampaui konstitusi. Presiden dapat menyatakan keadaan perang, menyatakan mengeluarkan dekret. Presiden dapat dengan keadaan itu mengecualikan hukum atau state of exception, ya. Jadi keadaan pengecualian. Selain keadaan darurat, ya presiden keadaan mengeluarkan menjadikan alasan itu untuk mengecualikan konstitusi di dalamnya. Nah, bukan berarti kita mendukung bahwa presiden mengeluarkan keadaan pengecualian atau menyatakan state of emergency tadi. Kita tidak mendukung itu. Tetapi kemungkinan kalau situasi kelembagaan seperti ini carut-marutnya, ada teori strukturalisme yang dikemukakan Derrida itu dekonstruksi. Presiden ingin menata ulang kelembagaan yang sudah rusak ini, ya kan? Kelembagaan memang kita ini sudah rusak. Polisi tiap hari bermasalah, setiap hari itu, Bang. Kita kenal kasus Sambo yang menghebohkan seluruh Republik ini, dan kita berbulan-bulan membahas dia. Kemudian kasus Teddy Minahasa, polisi terlibat di situ, kan? Kemudian ada juga pertarungan institusi, kedua institusi ini. Misalnya dalam kasus penanganan PIK, ya kan, Pantai Indah Kapuk 2. Polisi tidak mau kerjasama dengan jaksa. Tapi ketika jaksa juga minta polisi tentang kasus pagar laut, polisi juga tidak mau dan mengeluarkan pernyataan kami tidak mau terkecoh oleh jaksa dan segala macam. Padahal kedua lembaga ini masuk dalam sistem pidana yang terintegrasi, ya, sistem yang terintegrasi atau justice criminal, pokoknya dalam sistem integrasi tindak pidana. Jadi kedua lembaga ini terintegrasi sebenarnya. Polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, pengadilan sebagai pemutus. Tapi kok tidak mau kerjasama? Gimana caranya bisa kita menegakkan hukum dan keadilan kalau kedua lembaga ini saling mempertahankan gengsinya dengan ego kewenangan yang dimiliki? Nah, akhirnya kan presiden melihat ini agak susah saya kalau semua lembaga ini merasa lebih berhak dalam kasus ini, dalam kasus itu. Bisa saja situasinya adalah melakukan dekonstruksi terhadap kelembagaan, lalu membentuk ulang kelembagaan yang lebih ideal. Itu menarik tuh. Kalau pertanyaan menarik. Walaupun ada pertanyaan, ada ngobrol-ngobrol agak guyon gitu kan. Ya, militerisasi di dunia sipil gitu kan. Termasuk juga undang-undang TNI yang kemarin yang baru. Dui fungsi TNI, itu untuk menanggung atau untuk menampung supaya tentara tuh nggak idle gitu ya. Artinya daripada nganggur, nggak ada perang, nggak ada apa, ya udah masuklah ke dunia sipil itu. Ya, seberapa revisi undang-undang TNI itu sebenarnya merugikan TNI sendiri sebenarnya. Oh gitu? Iya, merugikan TNI. Cuman orang kan kadang-kadang menganggap ini perluasan kewenangan. Iya, kelihatannya. Iya. Kan akhirnya kan TNI tidak bisa kemana-mana lagi, hanya yang disebutkan di dalam undang-undang itulah yang boleh diisi oleh TNI. Dulu TNI bisa mengisi kemana-mana, bisa menjadi komisaris di mana-mana, ya kan? Meskipun memang dulu ada batasannya, tapi sekarang sudah sudah limitatif gitu. Hanya lembaga yang disebutkan di dalam undang-undang itu, berapa itu? 16 apa berapa itu? Ya, hanya itu yang boleh diisi, tidak boleh lagi yang lain seperti dulu. Justru itu, justru itu merugikan TNI sendiri. Tapi ya orang sudah kadung mengatakan kita tolak dui fungsi, kita trauma terhadap militer, ya kan, karena ini kalau militer kembali kita tidak punya kebebasan dan segala macam. Tapi dalam negara yang sekarang ini kita membutuhkan satu kekuatan tentara yang kuat, bukan kekuatan tentara yang otoriter, ya, kekuatan tentara yang kuat yang bisa menjaga kedaulatan bangsa kita. Bukankah sekarang terjadi gejolak di mana-mana di seluruh negara ini? Bahkan di Asia Selatan, di Pakistan sama India. Sudah mulai terjadi gejolak yang bisa saja akan mengarah kepada perang yang lebih besar. Nah, itu kita harus bersiap-siap. Dan saya kira Pak Prabowo berpikir ke sana, berpikir jauh ke sana. Bahkan dulu-dulu beliau selalu mengatakan, kalau negara kita lemah, kita akan mudah
diinvasi oleh negara-negara lain, ya kalau sudah diinvasi kita akan menjadi negara yang gagal atau negara kita ini akan bubar, itu kan kata Pak Prabowo itu. Oke, menarik juga Mas Purkoli, pertanyaan terakhir tapi agak ganggu juga karena tadi malam tuh ada isu ternyata hoax ya. Jadi kalau Kejaksaan Agung dikawal sama tentara, kemarin hoaxnya begitu. Kalau misalnya benar gitu ya, kalau misalnya benar, Kopassus masuk ke forensik itu apa namanya dalam hal penelitian keaslian ijazah Jokowi itu hoax katanya ya, hoax. Kalau itu benar itu gimana ya kira-kira? Kalau Kopassus masuk situ untuk menyelidiki, tentu secara undang-undang tidak membenarkan. Bukan pada tempatnya ya. Bukan pada tempatnya. Itu artinya pressure aja. Apa ya? Itu baik dari segi undang-undang maupun dari segi keahlian. Kopassus bukan ahli di situ. Pasukan khusus itu disediakan untuk mengamankan negara, bukan untuk memeriksa keaslian atau tidak. Itu kan ada digital forensik segala macam. Betul. Nah, jadi saya kira kalau misalnya tadi Bang Heri kan katanya hoax itu berita itu. Nah, kalau misalnya dia masuk ke wilayah itu dan ingin masuk untuk membahas tentang ijazah asli atau ijazah palsu, itu sama dengan membenarkan anggapan orang bahwa TNI mau berada di mana-mana. Itu sama merusak TNI sendiri. Tapi itu saya kira nggak akan terjadi. Karena Kopassus itu nggak se-ece itu kalau bergerak. Ngapain dia persoalkan ijazahnya? Misalnya kalau Kopassus mau mengambil tindakan extraordinary lah, katakanlah begitu, yang luar biasa terhadap mantan presiden misalnya, dia kan bisa melakukan apa saja dengan kekuatan tentara yang tidak mampu dihalau gitu. Walaupun kalau kata hoaxnya itu kan begitu, berita hoaxnya itu kan begitu, bahwa Kopassus masuk ke situ justru untuk polisi kerjanya yang benar, kalau palsu katakan palsu gitu loh, maksudnya nggak? Menekan gitu. Menekan polisi. Ya, polisi harus profesional. Ya, polisi ini sebenarnya banyak orang yang kecewa ya selama 10 tahun terakhir di pemerintahan Pak Jokowi. Polisi ini bekerja mati-matian untuk melindungi seluruh arsitektur kekuasaan Jokowi ini. Ya, kan? Betul. Dia melindungi habis. Makanya polisi dengan perlindungan penuh dan ketaatan penuh mereka terhadap presiden, mereka akhirnya rusak sendiri kan. Kerusakan itu terjadi di mana-mana. Bahkan tidak ada lagi orang yang percaya. Muncul istilah parcok, muncul istilah kalau mau kasusnya ini lagu bayar-bayar itu dan segala macam. Itu kan bentuk dari ketidakpercayaan masyarakat. Polisi harus kerja berdasarkan hukum, bukan berdasarkan pesanan. Maka kalau misalnya ijazah palsu ini, ya kan, orang angkat dan orang minta polisi bekerja profesional, nyatakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan keilmuan yang dimiliki, dengan digital forensik yang mereka miliki, nyatakan bahwa kalau itu benar, kalau itu palsu. Jangan bermain-main lagi, karena rejim sudah berubah, situasi sudah berubah, Anda aja bisa dijepit di mana-mana. Membubarkan institusi itu tidak sulit. Tidak sulit ya. Enggak. Orang kalau ada kebijakan presiden dan partai politik berbeda dengan menginginkan satu lembaga itu hancur, mereka tinggal sepakat, kita bikin undang-undangnya begini. Mau apa? KPK yang sedemikian kuat, ya kan? Orang mau KPK ingin diangket. KPK mengatakan kami tidak bisa diangket. Kami lembaga independen. Kami independen agency katanya, agency, ya kan? Tapi dia lupa bahwa dia itu state auxiliary state organ. Dia adalah satu lembaga negara bantu kan? Dia lupa di situ. Tapi dia menyatakan kami independen. Tidak bisa diangket. Tiba-tiba DPR menyatakan sikap mengangket dia. Pada saat yang sama, perubahan angin politik berbeda. Presiden mengindahkan keinginan DPR itu, lalu terjadi perubahan. KPK sekarang jadi seperti apa? Coba kita lihat apa kerjanya sekarang. Iya, jadi udah important ya. Iya, makanya saya menyatakan, karena saya dulu orang yang kritik habis-habisan KPK, dan saya tahu dan saya yakin sebagian besar sarjana hukum di Indonesia ini ya mengkritik habis KPK itu, cuman banyak yang tidak berani ngomong. Saya waktu itu masih mahasiswa, jadi saya kritik tulisan-tulisan saya, bahkan saya buat salah satu buku tentang
cara KPK menangani korupsi ini sudah melampaui, sudah abuse of power, dan dia sudah seperti raja sendiri, seperti kerajaan sendiri di dalamnya, tidak bisa disentuh. Tapi pada akhirnya ketika Presiden dan DPR menghendaki dia berubah, maka berubah. Sip, gitu. Artinya tergantung bagaimana ketegasan Presiden. Ketegasan Presiden. Nah, betul. Termasuk juga Presiden menggunakan, apabila penggunaan kekuatan militer ini atas perintah dan wibawa Presiden, maka Presiden sedang merubah struktur ketatanegaraan kita, dan dia menghendaki jaksa sebagai salah satu kaki tangan Presiden untuk memberantas korupsi, karena beliau tegas akan memberantas korupsi, akan mengejarnya sampai ke Antartika, ya kan? Nah, kemudian dan beliau akan kalau ini betul atas perintah Presiden juga, beliau ingin jaksa itu merasakan keamanan yang aman sekali gitu, tidak ada gangguan. Dengan begitu dia perintahkan TNI untuk melakukan itu. Supaya secure gitu, supaya, ya. Supaya pokoknya tidak boleh lagi ada yang ganggu. Betul, betul. Nah, terima kasih. Bagus, bagus nih Mas Furqon. Ada apa? Mungkin closing? Closing statementnya dari pernyataan. Saya pertama mendukung Presiden ini dalam hal menegakkan, memberantas korupsi. Berapa ribu triliun negara kita ini habis hanya karena persoalan korupsi, baik di institusi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, semua sudah terhinggapi oleh korupsi. Kemudian lembaga penegak hukum sendiri, termasuk KPK baru kemarin-kemarin itu menghadapi masalah yang sama, ya kan? Dan tidak ada lagi lembaga yang bebas dari korupsi. Komitmen Presiden lah yang akan merubahnya. Entahkah itu melalui perubahan struktur ketatanegaraan atau fungsi kewenangan kelembagaan, ataukah itu kebijakan full Presiden. Bahkan saya menyarankan Presiden untuk menggunakan kekuatan maksimal dalam konteks, dalam tanda kutip, bukan di luar hukum ya, kekuatan maksimalnya untuk memberantas korupsi ini. Karena dengan itu, maka kita akan bisa keluar menjadi negara yang bahkan sampai kiamat baru bisa akan dibubarkan. VOC itu bubar karena korupsi, Bang. Maka jangan salah. Kalau VOC berantakan karena korupsi. Jadi negara kita mau seperti VOC, ataukah mau hidup sampai kiamat? Iya, betul. Tergantung Presiden sekarang saatnya. Presiden. Dan kita punya harapan itu untuk Presiden. Oke. Terima kasih Mas Furqon. Terima kasih juga pemirsa. Kita dengarkan barusan bagaimana ulasan daripada Mas Furqon Churdry, jadi aktivis Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah, dan juga ketua pemuda Madani. Kita berharap sekali apa-apa yang tadi disampaikan itu jadi wacana dan juga jadi bahan diskusi kita berikutnya, karena banyak hal-hal yang memang menantang gitu ya, menantang akal sehat bahasa Rocky Gerung. Terima kasih Mas Furqon. Siap. Terima kasih penonton sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.